Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Kosaldo. Kali ini kita akan membahas tentang vektor. Jadi kita punya data seperti ini yang akan kita simpan ke dalam sebuah vektor. Datanya adalah 3, 6, 12, 7, 9, 5, 3, 2, dan 18. Ada sebanyak 8 data. Indeksnya sama dengan di array dari 0 sampai 7. Kemudian kita akan mencoba melakukan operasi sederhana menghitung jumlah elemen-elemen di dalam vektor ini. Jadi ini seperti kita buat operasi sum kayak begini. Sum, kemudian kita jumlahkan elemen-elemen di dalamnya. Jadi kita buat operasi kayak gini. Oke, nanti kita bikin semacam method untuk menghitung jumlah, kita menghitung sum. Kemudian field dari vektor ini atau variable vektor ini nanti akan kita jadikan sebagai variable kelas. Baik, kita langsung ke NetBeans. Kita buka NetBeans-nya. Kemudian kita buat sebuah kelas. Kita buat kelas di sini di package yang sama dengan package kita sebelumnya. Kita buat kelas new Java class. Kemudian nama kelasnya latihan array vektor 018. Finish. Kemudian hapus komentarnya. Selanjutnya kita buat method main dengan shortcutnya PSVM public static void main. Klik tombol tab di keyboard. Kemudian di situ, jadi ini yang saya maksud tadi ya, kita buat variable vektornya itu merupakan variable kelas atau field dari kelas. Kemudian kita buat dia tipenya static supaya kita tidak perlu menginstan lagi untuk menggunakannya. Jadi nama fieldnya adalah static vektor. Jadi sama dengan yang sebelumnya, sama membuat vektornya juga, vektor begini. Kemudian tipenya integer. Kemudian nama variabelnya vec vektor. Kemudian langsung saya inisialisasi sama dengan new vector. Kemudian begini, buat simbol diamond seperti ini, buka kurung balas kurung titik. Oke, ini kita harus mengimpor vektornya ya, kelas vektornya ada di Java util. Add import for Java util vector. Klik di situ. Jadi kita ditambahkan ini. Atau teman-teman bisa langsung tulis saja langsung ini, import java.util.vector. Jadi dia modifiernya static ya. Kalau dia modifiernya static seperti ini, nanti kita tidak perlu membuat instan dari kelasnya, kita bisa langsung gunakan methodnya. Kemudian di sini kita buat metode juga. Jadi kita punya data type di sini. Masukkan data ini. Jadi kita bisa buat metode juga. Kita lanjutkan metodenya ini. Kita buat static juga. Static. Kemudian void tambah data. Kemudian di sini integer value. Begini. Jadi isi dari method ini adalah untuk menambahkan saja data ke dalam vektor. Jadi caranya mudah. Sisa kita panggil variable vektornya vec titik add value, selesai. Seperti ini. Jadi nanti kita bisa buat for di sini, atau bukan for ya, karena ini datanya tidak sama. Ini ada datanya 36. Kita copy saja dulu, copy. Nggak apa-apa, kita copy bawa ke NetBeans seperti ini, untuk supaya kita tidak usah bolak-balik ke Excel. Jadi di sini kita bisa bikin tambah data dalam kurung 3 begini. Jadi nanti kita buatkan seperti ini untuk memasukkan datanya, tambah data 3 tambah data 6 dan seterusnya.
Saya copy ini, saya ganti nilai jadi 6. Saya copy, saya gantinya jadi 12. Kemudian 7, kemudian 9, kemudian 5, kemudian 32, kemudian 18. Oke. Jadi saya sudah memasukkan data ini. Saya sudah memasukkan data ke dalam ini, dalam vektornya. Kemudian kita juga bisa buat metode untuk mencetak. Jadi cetak di sini nama metodenya static void cetak, buka kurung, balas kurung, buka kurung berawal, enter. Jadi ini untuk mencetak isi dari vektor ya. Saya kemudian nanti hasilnya diapit oleh 2 kurung siku. Jadi saya tulis seperti ini, show tab, buka kurung sikunya. Kemudian nanti juga terakhir dia ada kurung sikunya juga, show tab, balas kurung sikunya. Yang di depan sini tidak ada ln nya. Oke. Kemudian pakai for di sini, for integer i sama dengan 0, kita melakukan iterasi ya. For integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari vektor vec.size, kemudian i++, kemudian di sini buat kurung berawal, enter. Kemudian di sini cetak, show, gak cetak nilainya, pakai spasi dulu depannya. Kemudian nilai dari vektor value nya ya, vec titik get i. Jadi kalau untuk menambahkan nilai tadi kita pakai add ya di sini. Ini kita untuk menambahkan nilai pakai add. Sedangkan untuk membacanya kita gunakan get ya. Ya, di sini tidak pakai ln. Kita coba lihat dulu. Kita run. Jadi kalau tanpa pemanggil metode cetak, kita run. Hasilnya ini belum ada. Sekarang setelah di sini, setelah kita tambahkan tadi, kita tambahkan di bawahnya metode cetak. Kita sudah punya metode cetak ya. Bisa itu saya di sini cetak, buka kurung, balas kurung, titik koma, kemudian kita run file. Kita cetak seperti ini 3, 6, 12 dan seterusnya. Oke. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita akan melakukan operasi sederhana menghitung jumlah elemen-elemen di dalam vektor ya. Jadi ini juga sederhana, bisa kita lakukan. Kita bisa buat metode static juga. Static ya, ini kita jangan pakai void, tapi pakai ada jumlahnya. Kalau penyebabkan dari bilangan integer atau bilangan bulat itu nanti hasilnya juga akan bilangan bulat. Jadi kita bisa buat seperti ini, int, kemudian hitung jumlah, buka kurung, balas kurung, buka kurung berawal, enter. Oke, di sini kita buat juga pakai for. Jadi kalau menghitung jumlah, strateginya adalah kita buat dulu jumlah variabel jum ini yang mula-mula nilainya adalah 0. Ini strategi untuk menghitung jumlah di dalam array maupun vektor ya. Jadi kita biasanya buat variabel jum ini, variabel jum tipenya integer. Mula-mula dia sama dengan 0. Kemudian seiring berjalannya waktu. Jadi kalau saya mengatakan seiring berjalannya waktu, sebenarnya kata kunci dari looping ya. Jadi kita bisa copy ini. Kita pakai guna seperti mencetak ya, pada saat mencetak. Kita copy saya perintahnya sama persis. Kita letakkan di sini. Seperti ini. Kemudian operasi printnya diganti dengan dengan menggunakan operasi jum sama dengan jum ditambah ini. Ya, jadi vektor get i ya. Jadi kalau tadi print kita cetak langsung vektor get i, sistem out print, kemudian parameternya vektor.get i. Tapi kalau menjumlahkan operasinya kayak begini, jum sama dengan jum plus vektor get i. Ini adalah cara basic. Tapi kalau expert biasanya, kalau yang sudah expert nulisnya tidak seperti ini, tapi dia tulis seperti ini, jum plus sama dengan vektor vec.get
get i. Oke, jadi kawan-kawan bisa coba sendiri nanti di rumah masing-masing, pakai yang di atas dan pakai yang di bawah. Saya mau coba pakai yang di bawah saja. Ini sama hasilnya sebenarnya, antara perintah yang di atas ini dengan di bawah sama gunanya. Kemudian ini ada error, kita baca ini errornya apa. Dia bilang missing return statement. Jadi ini adalah statement beda dengan yang di atas ya. Jadi metode saya tadi yang pertama pakai void, yang kedua juga pakai void. Ini yang pertama pakai void, kedua pakai void outputnya. Sedangkan di sini outputnya integer. Kalau outputnya bukan void, selain void ya, berarti di bawahnya ini harus ada return. Ya, returnnya adalah jumlah hasil dari penjumlahan. Oke. Sekarang kita sudah cetak ya. Coba kita run lagi sekali lagi. Run file, ini hasilnya. Kemudian setelah itu di bawah kita mau cetak jumlah. Jadi karena tadi jumlah juga outputnya bukan void, dia integer, maka kita bisa tangkap outputnya pakai sama dengan seperti itu. Misalnya integer sum sama dengan nama metodenya adalah hitung jumlah, hitung jumlah, kurang balas kurang. Kemudian kita cetak sort jumlah sama dengan tanda tambah, di sini tulis sum. Nah, jadi kita tulis variable sum ini kita dapat dari sini ya. Kita buat variable sum tadi yang diperoleh dari hasil penjumlahan dari pemanggilan metode jumlah, hitung jumlah ya. Ini kita punya metodenya hitung jumlah. Nah, coba kita run file. Ya, ini jumlahnya adalah 92. Coba kita cek di Excel. Jumlahnya sama 92. Jadi kita sudah buat 3 operasi di sini sebenarnya. Operasi pertama adalah operasi tambah data. Operasi kedua kita buat operasi cetak untuk memprint nilai dari vektornya. Kemudian yang ketiga kita membuat operasi hitung jumlah. Sebenarnya ada sebuah operasi lagi yang saya mau perlihatkan. Saya mau kasih lihat bagaimana cara menukar nilai atau swap, biasa disebut dengan swap. Menukarkan nilai antar elemen. Misalnya saya mau ganti nih elemen yang di indeks ke-1 ini, saya mau ganti dia, saya kasih tukar dengan saya tukarkan dengan indeks ke-6. Jadi indeks ke-1 dan ke-6 saya tukarkan. Jadi nanti vektornya menjadi seperti ini. Menjadi di sini 32 karena indeks ke-6 32 dan di sini menjadi 6 ya. Oke, jadi gimana cara menukarkan seperti itu, operasi swapnya gimana? Jadi ini akan saya bahas pada video berikutnya insyaallah. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sebelumnya saya akan perlihatkan source kode lengkapnya dari atas pelan-pelan dari baris 1 sampai ke 16, kemudian dari baris 13 sampai ke 28, kemudian dari baris 25 sampai 40, kemudian dari baris 37 sampai 47. Oke, source kode lengkapnya insya Allah akan saya share juga melalui GitHub. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada saran dan komentar bisa dituliskan di kolom komentar dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.